Di tengah kemegahan kekaisaran Romawi, ada seorang wanita tua yang hatinya terus gelisah. Namanya Helena. Ia adalah ibu dari Kaisar Konstantinus, penguasa terbesar di zamannya. Meski hidup dikelilingi kemewahan istana, hatinya tidak tenang. Bukan harta, bukan tahta, bukan kemuliaan dunia yang ia rindukan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah rahasia iman yang ingin ia temukan. Helena ingin mencari jejak sang juru selamat. Ia ingin menemukan salib tempat Yesus Kristus wafat. Pertanyaannya, apa yang membuat seorang ibu kaisar rela meninggalkan kenyamanan, menempuh perjalanan panjang, dan menantang bahaya hanya demi sepotong kayu? Jawabannya hanya satu, iman yang menyala di dalam hati. Awal abad keempat, Romawi berdiri sebagai kekuatan terbesar di bumi. Putra Helena, Kaisar Konstantinus, baru saja memberi kebebasan bagi orang Kristen. Yang dulu dikejar dan dibunuh, kini bisa beribadah tanpa takut. Saat itulah, Helena memutuskan untuk berangkat ke Yerusalem. Ia ingin menapak tilas setiap tempat suci yang berkaitan dengan kehidupan Yesus. Perjalanan itu bukan sekedar perjalanan biasa. Helena sudah berusia lanjut, tubuhnya rapuh. Namun, semangatnya lebih kuat daripada rasa lelah. Ia menempuh jalan berbatu, panas matahari yang membakar, dan bahaya perampok yang mengintai. Setiap langkahnya adalah doa. Setiap hembusan napas adalah kerinduan. Ketika tiba di Yerusalem, Helena mendengar kabar mengejutkan. Di lokasi yang diyakini sebagai makam Yesus, berdiri sebuah kuil kafir. Kuil Afrodite, dewi cinta bangsa Romawi. Kuil itu telah berdiri selama hampir 2 abad, seolah-olah dunia berusaha menutupi kenangan tentang Kristus dengan penyembahan berhala. Helena tidak gentar. Ia memerintahkan kuil itu diruntuhkan. Batu demi batu, tiang demi tiang, kuil itu dihancurkan. Tanah suci harus dibersihkan. Di bawah reruntuhan itulah, para pekerja mulai menggali. Hari demi hari, minggu demi minggu. Setiap sekop tanah yang terangkat membawa harapan. Lalu, sebuah kejadian besar pun terjadi. Para pekerja menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. 3 salib, 3 kayu besar yang sudah lapuk dimakan waktu, 3 tanda bisu dari eksekusi yang terjadi berabad-abad sebelumnya. Pertanyaan pun muncul, yang mana salib Yesus? Yang mana salib para penjahat yang disalib bersamanya? Helena berdoa. Ia mencari cara untuk mengenalinya. Menurut legenda, ketiga salib itu dibawa kepada seorang perempuan yang sedang sekarat. Satu persatu, salib itu disentuhkan pada tubuhnya. Tidak ada yang terjadi. Hingga salib ketiga disentuhkan dan keajaiban pun terjadi. Perempuan itu sembuh seketika. Napasnya kembali, matanya terbuka. Salib itu, ya, itulah salib Kristus. Tangis haru pun pecah. Kayu yang lama terkubur debu kini bersinar sebagai tanda cinta yang hidup. Sebuah kayu tua, namun memancarkan kekuatan yang menggetarkan jiwa. Sejak saat itu, salib bukan lagi sekedar kayu mati. Ia menjadi lambang pengharapan dan keselamatan. Helena memerintahkan pembangunan sebuah basilika megah di lokasi penemuan. Basilika Makam Kudus. Di sanalah salib Kristus disimpan, di sanalah umat dari berbagai negeri datang untuk berdoa. Beberapa puluh tahun kemudian, pada sebuah perayaan Jumat Agung, seorang saksi mata mencatat momen yang tak terlupakan. Kayu salib dikeluarkan dari wadah peratnya, diletakkan di atas meja. Di sampingnya ada papan kecil, tulisan yang dulu diperintahkan Pilatus untuk dipasang di atas kepala Yesus. Yesus, Raja orang Yahudi. Ribuan orang datang. Mereka berjalan satu persatu, menundukkan kepala, menyentuh kayu salib dengan dahi, lalu dengan mata, mencium kayu itu dengan penuh hormat. Hati mereka bergetar. Mereka tahu kayu itu pernah memikul seluruh dosa dunia. Namun sejarah tidak selalu ramah. Tahun 614, pasukan Persia menyerang Yerusalem. Salib suci dirampas dan dibawa pergi. Selama 15 tahun, kayu itu hilang dari tanah asalnya. Kemudian datanglah Kaisar Heraklius. Ia memimpin pasukan Romawi Timur dan berhasil merebut kembali salib suci. Namun, kisah pengembaliannya penuh makna. Konon, sang kaisar ingin membawa salib itu sendiri masuk ke Yerusalem. Ia mengenakan pakaian kebesaran, mahkota emas, dan jubah kerajaan. Namun ketika melangkah,
Kakinya terasa berat. Seorang bumi menolak. Ia tidak mampu maju. Seorang uskup menegur dengan lembut, "Lepaskan kebesaranmu, bawalah salib seperti seorang peziarah." Heraklius pun menanggalkan mahkota, melepaskan jubah kebesarannya. Ia berjalan tanpa alas kaki, hanya seorang manusia di hadapan kayu salib. Baru setelah itu salib bisa dibawa masuk ke kota Yerusalem. Pesan itu begitu jelas. Di hadapan salib tidak ada kaisar atau budak. Semua sama. Semua hanyalah anak-anak yang haus akan kasih Tuhan. Sejak peristiwa itu, gereja-gereja timur merayakan peninggian salib suci setiap bulan September, mengenang penemuan dan pemulihan kayu keselamatan ini. Pada abad ke-7, perayaan ini pun masuk ke kalender gereja barat. Tradisi yang hingga kini tetap hidup, mengingatkan dunia pada kekuatan salib. Hari ini, salib dapat kita lihat di mana-mana. Di puncak gereja, di kalung yang kita pakai, di lukisan dan patung indah karya para seniman. Salib telah menjadi lambang iman Kristiani di seluruh dunia. Tanda kasih dan pengharapan yang abadi. Namun di masa-masa awal kekristenan, salib bukanlah lambang keindahan. Bagi mereka, salib adalah alat hukuman paling kejam. Ia berdiri di luar tembok kota, dihiasi tubuh-tubuh yang membusuk. Ia adalah peringatan bagi siapa saja yang menentang kekuasaan Romawi, termasuk orang Kristen yang menolak mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa pagan. Para pengikut Kristus berbicara tentang salib sebagai alat selamatan, namun mereka jarang menggambarkannya dalam seni. Kalaupun ada, salib sering disamarkan. Kadang berupa angkar, kadang berupa lambang Ciro, simbol nama Kristus. Baru setelah Kaisar Konstantinus putra Helena mengeluarkan edik toleransi, salib mulai muncul sebagai lambang iman yang terbuka. Kini, 2000 tahun telah berlalu. Salib bukan lagi alat kematian. Ia telah menjadi tanda kehidupan. Dari kayu kasar yang dulu penuh darah dan air mata, lahirlah simbol kasih yang abadi. Saat kita menatap salib hari ini, mudah bagi kita melupakan asalnya. Mudah melupakan bahwa dulu salib adalah alat penyiksaan. Namun justru dari penderitaan itu lahir keselamatan. Dari kematian itu lahir kehidupan baru. Santa Helena dengan keberaniannya mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya kata-kata. Iman adalah perjalanan. Perjalanan yang penuh tantangan. Perjalanan yang menuntut keberanian untuk mencari, menggali, dan menemukan kasih yang tersembunyi. Salib yang ditemukan Helena bukan hanya kayu tua. Ia adalah pesan. Pesan bahwa cinta Tuhan lebih kuat dari kematian, lebih besar dari kekuasaan dunia, lebih dalam dari luka manusia. Sahabat Katolik terkini, setiap kali kita melihat salib, ingatlah kisah ini. Ingatlah seorang ibu yang rela menempuh perjalanan jauh demi iman. Ingatlah seorang kaisar yang harus menanggalkan kebesarannya untuk mendekat pada Tuhan. Ingatlah bahwa di balik penderitaan selalu ada harapan. Salib bukan sekedar lambang. Salib adalah kisah cinta. Cinta yang turun dari surga. Cinta yang menembus sejarah. Cinta yang hingga kini masih berbicara kepada hati kita. Mungkin kita juga sedang menempuh perjalanan seperti Helena, mencari jawaban, mencari kekuatan, mencari makna. Jangan berhenti melangkah, karena di ujung pencarian ada salib yang menanti, bukan sebagai tanda kematian, namun sebagai tanda kehidupan yang abadi.